Cek, cek, 1, 2, 3. Suara Ibu terdengar? Ya baik, karena sudah terdengar, Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya, misalnya mau keluar rumah atau melakukan perjalanan jarak jauh karena pandemi corona ini belum berakhir. Jadi kita harus ikut serta dalam menyukseskan program pemerintah seperti itu. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah kita mulai dengan berdoa agar pembelajaran yang berlangsung pada pagi hari ini berjalan dan dapat bermanfaat dan dapat memberi manfaat ke anak-anak semua. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, bagi anak-anak yang tidak terkendala jaringan bisa menghidupkan kameranya supaya ibu tidak seperti ngobrol sendiri ya. Jadi ada anak-anak yang bisa nih ibu lihat pagi-pagi udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Oke? Oke, sebelum kita langsungkan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita jargon ya supaya lebih semangat lagi buat ikuti pembelajaran. Nah, nanti kalau ibu mengatakan siap belajar anak-anak, nah kalian jawab siap-siap belajar. Seperti itu ya. Baik, ibu mulai. Siap belajar anak-anak, siap-siap belajar. Baik, terima kasih atas antusias anak-anak semua. Nah, hari ini mungkin kalian sudah membaca berita ya, mungkin dari media sosial atau dari televisi bahwasanya kemarin ada gempa dan mungkin juga beberapa dari kalian merasakan gempa atau lindu di rumah seperti itu karena ibu kemarin juga merasakan sebentar sekitar 1 menit dan ternyata ada gempa di Malang. Nah, mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Malang semoga dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, hari ini ibu akan menjelaskan pembelajaran baru yaitu pada KD 3.5 dan 4.5 tentang teks prosedur. Nah, tujuan pembelajaran setelah anak-anak mengikuti teks prosedur, anak-anak dapat menentukan mana teks prosedur dan mana teks lainnya seperti itu. Dan bisa menganalisis jenis teks prosedur maupun ciri-ciri teks prosedur dari unsur kebahasaan maupun dari unsur isi atau substansi dari teks prosedur itu sendiri. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan secara jelas apa itu teks prosedur. Nah, teks prosedur merupakan teks untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Jadi adanya teks prosedur ini ada nih petunjuk atau langkah-langkah agar seorang dapat melakukan pekerjaan secara tepat dan tidak membingungkan bagi pembaca teks prosedur ini sendiri. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri dari segi isinya ada 3, yaitu adanya panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Maksudnya di sini aturan atau batasan itu misalnya seperti ini. Teks prosedur ini misalnya cara membuat kue bolu 1 loyang. Nah, ada aturan dalam penggunaan tepung terigu. Misalnya tepung terigu yang digunakan 1 gram atau 10 gram. Nah, kita tidak boleh melebihi aturan atau batasan dalam melakukan atau kegiatan membuat kue ini. Nanti mungkin jika kita melebihi atau malah mengurangi, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi ciri teks prosedur ialah langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan itu sudah urut, tidak boleh saling melompati seperti itu. Selanjutnya
Ciri-ciri teks prosedur menggunakan kalimat perintah yang biasanya itu diakhiri dengan tanda seru, menggunakan kata kerja aktif, misalnya merebus, jadi yang ada awalan menasal seperti itu. Selanjutnya menggunakan konjungsi untuk menurunkan kegiatan. Nah, konjungsi biasanya digunakan itu konjungsi setelah, sebelum, berikutnya, kemudian, seperti itu. Lalu menggunakan kata keterangan untuk merinci waktu, tempat, dan cara. Selanjutnya ada unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama menggunakan kalimat perintah, menggunakan bentuk pasif atau untuk proses, menggunakan kriteria atau batasan yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya dalam teks prosedur ada batasan atau aturan yang harus diterapkan oleh pengguna teks prosedur tersebut atau pembaca. Selanjutnya, adanya penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Yang kelima, menggunakan kalimat saran atau larangan. Nah, selanjutnya, apa aja sih jenis teks prosedur? Nah, jadi jenis teks prosedur ini ada 3. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara memainkan suatu alat. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat ada bahan, cara, dan langkah. Selanjutnya, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan seperti cara menari, cara melakukan senam, cara berenang, dan lain-lain. Nah, apa sih tujuan teks prosedur tersendiri itu? Nah, tujuannya yaitu untuk menjelaskan atau menerangkan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, misalnya teman-teman atau anak-anak ingin membuat kerajinan dari gerabah atau membuat boneka dari kain flanel. Nah, berarti tujuannya untuk menerangkan atau menjelaskan cara untuk membuat kain flanel menjadi boneka atau kerajinan gerabah. Nah, di sini. Jadi, teks prosedur itu diawali dengan kita menentukan tujuan. Tujuannya ini mau menerangkan tentang apa, seperti itu. Nah, lalu ada bahan, alat, dan langkah-langkah. Nah, jadi dalam teks prosedur itu ada tujuan, bahan, alat, dan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu sendiri itu pasti berurutan, tidak bisa saling lompat-melompati. Nah, itu teks prosedur yang dapat Ibu jelaskan. Ibu membuka pertanyaan atau pendapat dari anak-anak mengenai teks prosedur. Jika masih bingung atau kurang memahami, bisa ditanyakan. Ibu persilahkan. Baik, karena beberapa pertanyaan sudah Ibu jawab, dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi, Ibu punya tugas kelompok ya. Jadi nanti satu kelas ini kan jumlahnya 30. Nah, nanti dibuat satu kelompok 3 orang. Jadi nanti ada 10 kelompok. Nah, tugasnya yaitu kalian membuat langkah-langkah atau membuat teks prosedur tentang membuat kerajinan boneka dari kain flanel, kerajinan dari tanah liat, dan lain sebagainya yang kelompok kalian minati. Nah, tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan ya. Baik, apakah ada pertanyaan terkait tugas yang Ibu berikan? Jika sudah tidak ada, maka Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas antusias anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan karena pandemi corona belum berakhir. Tetap semangat. Ibu cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.